Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam kemenangan Pentakosta bagi kita semua. Pagi hari ini mari kita mengangkat puji-pujian, pengagungan, dan penghormatan bagi Tuhan Yesus Kristus dan menerima berkat firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam berdoa. Terpuji-pujilah namamu ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami masih boleh, Tuhan ada hanya karena anugerah-Mu yang sudah begitu besar atas setiap hidup para pendengar dan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Mari Roh Kudus beracara bersama anak-anak-Mu, bersama para pendengar Tuhan. Terus kami mau Tuhan menjadi saksi Kristus Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan yang semakin menyenangkan Bapa Sorgawi di zaman akhir ini. Berkati semua para pendengar dan setiap anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Bapa semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Bapa semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Yesus, Tuhan semesta alam. Glory, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini terambil daripada Yohanes 14 ayatnya yang 15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku,
dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari raya Minggu Pantekosta, hari ini renungan firman Tuhan bertemakan anugerah kuasa Roh Kudus bekerja bagi orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu Pentakosta ini, semua pengikut Kristus dan umat Tuhan sedunia memperingati dan menerima pencurahan kuasa Roh Kudus ketika Tuhan Yesus Kristus mengumpulkan murid-muridnya waktu Tuhan terangkat ke surga di Yerusalem, yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang 7 sampai dengan 8. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan janji Tuhan Yesus dari Lukas 24 ayat 49. Janji Tuhan Yesus Kristus, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Selain Tuhan Yesus Kristus menganugerahkan kuasanya, janji Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan dari Yohanes 14 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mata kita terus tertuju kepada Yesus dan memikirkan hal-hal di atas di sorga. Di penghujung zaman akhir ini, yang firman Tuhan menyatakannya, hidup kita dari Galatia 5 ayatnya 22 ayat yang sampai ayat Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26, yang menyatakan hidup yang adalah hasil daripada buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini sudah harus menjadi kehidupan bagi orang percaya, bagi kita semua di zaman akhir ini, saudara-saudaraku. Benarlah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semakin mengasihi Tuhan Yesus dan melayani Tuhan dengan dahsyat. Di dalam pertolongan Roh Kudus, kita menjadi saksi Yesus hingga banyak orang dimenangkan dan jiwa diselamatkan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, dan kita hidupnya pun mempersiapkan menyongsong kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus
yang sudah semakin amat dekat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita setia dan taat. Amin. Mari kita bersatu di dalam berdoa. Terpuji-pujilah namamu ya Aba Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu Tuhan yang sudah dicurahkan dari surga pagi hari ini Tuhan, atas hidup para pendengar dan para anak-anak-Mu Tuhan di hari Minggu Pentakosta ini. Terima kasih Bapa. Mari terus Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas setiap hidup para pendengar dan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang terus kami mau berserah hidupnya Tuhan. Semakin kami melayani-Mu Tuhan Yesus Kristus di zaman akhir ini. Mari Roh Kudus Tuhan, terus Tuhan ubahkan hidup kami dan terus nyatakan Tuhan hidup kami untuk memiliki buah roh, yaitu dengan penuh dengan kasih, menjadi orang yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari Roh Kudus, camkan berkat firman-Mu Tuhan, buah-buah roh ini di atas kehidupan para pendengar dan setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami mau menjadi Tuhan pelaku firman Tuhan yang semakin menyenangkan Bapa melalui kesaksian hidup para pendengar Tuhan dan setiap anak-anak-Mu di zaman akhir ini Bapa. Mari Roh Kudus, tolong kami Tuhan, pegang tangan setiap anak-anak-Mu, para pendengar dan setiap kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan tetap setia dan taat Tuhan, melayani-Mu Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi Yesus yang berkemenangan dan yang membawa banyak orang ke dalam kerajaan surga, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak hidup yang diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dengan kerendahan hati ini, doa ini kami menaikkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus Kristus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera-Nya. Amin.